Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, balik lagi sahabat OBP. Di part yang berikutnya ini, kita minggu kemarin kita ngomongin masalah, minggu kemarin ya. Sebelumnya 5 hal yang menjadi akibat ketika Daulah Khilafah itu terpecah belah, runtuh. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ustadzah dalam bidang akidah, kemudian hukum syariah tidak bisa diterapkan, kemudian umat Islam terpecah belah, terus juga tidak ada pelindung. Kalau kemarin diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induk, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah tidak ada pemimpin yang bisa mengurusi umat Islam secara benar. Nah, kali ini di video ini akan dikupas oleh Ustadzah kelima-limanya itu biar semakin terbuka lebar mata kita semua dan menganggap Daulah Khilafah itu bukan hal yang sepele ketika itu runtuh. Nah, langsung aja kita minta Ustadzah Azizah untuk menjelaskan 5 hal yang menjadi malapetaka atau ya akibat lah kehancuran Daulah Khilafah. Silakan Ustadzah. terima kasih. Yang pertama tadi dalam bidang akidah. Ya. Bagaimana malapetaka yang ditimbulkan karena runtuhnya Daulah Khilafah ini. Iya. Di mana dalam akidah ini karena ketiadaan khilafah ini maka istilahnya ya, hukum-hukum Allah itu dia tidak bisa lagi diterapkan gitu ya, karena kan untuk menerapkan hukum Islam secara kafah gitu ya. Nah, itu memerlukan sebuah institusi gitu, sebuah negara. Nah, ketika negara ini tidak ada, maka hukum Islam itu tidak bisa diterapkan. Ketika hukum Islam itu tidak bisa diterapkan, maka kita mau membuktikan ibadah kita kepada Allah itu bagaimana gitu caranya, ya. Konsekuensi akidah itu kan dia adalah ketika beriman kan tidak sekedar mengucapkan saya beriman kan, tapi dia harus taat kan, dia harus menjalankan hukum-hukum Islam secara kafah gitu. Nah, maka ketika hukum Islam itu tidak bisa dijalankan, artinya berarti keimanan kita masih belum sempurna. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah ya, peringatan Allah dalam Quran surah Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 44 ya, tidak salah itu. Barang siapa yang berhukum terhadap hukum yang selain yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk atau mereka termasuk orang yang kafir. Kemudian juga ayat yang lain termasuk orang yang fasik gitu ya. Nah, ini kan Allah dengan tegas ingin menegaskan bahwa antara keimanan itu dengan penerapan hukum Allah itu dia sepaket. Tidak boleh hanya ngambil akidahnya beriman tapi kemudian hukumnya tidak diterapkan. Sehingga ini sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin gitu ya, dengan tidak adanya khilafah ini. Belum lagi dari sisi karena tidak ada khilafah ini membuat kemudian juga semakin derasnya gitu ya pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang bertentangan dengan akidah seperti demokrasi, kemudian paham hak asasi manusia itu sangat menggerus akidah gitulah. Sudah tidak diterapkan, kemudian ada racun-racun yang masuk dari peradaban barat ya, demokrasi itu saja kan telah menjadikan kita itu menjadikan hukum itu kan dibuat dari rakyat oleh rakyat kan gitu ya, untuk rakyat gitu. Jadi hukum itu dibuat oleh manusia gitu. Nah, padahal tadi dalam Islam hukum itu hanya dari Allah ya, dan kita harus menerapkan hukum itu gitu. Ini secara akidah juga sangat berbahaya. Benar. Nanti lama-kelamaan umat Islam itu secara tidak sadar mungkin ya dia justru terjerumus kepada kekafiran. Alhamdulillah gitu ya, kalau sampai seperti ini gitu. Nah, kemudian yang kalau ini dari segi akidah ya gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua itu adalah dari sisi bahwa tadi hukum Allah itu kemudian tidak bisa diterapkan secara secara menyeluruh gitu. Nah, padahal itu kan juga diperintahkan oleh Allah menerapkan hukum Islam itu, kalaupun mau menerapkan itu juga harus secara kafah gitu. Ya kan Allah memperingatkan dalam Al-Quran itu bahwa hai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada Islam itu secara kafah gitu. Nah, saat ini dengan kita tidak ada khilafah, kemudian kita hidup di dalam sistem
demokrasi, ya, sistem kapitalisme yang mengambil hukum-hukum dari manusia, andaikan juga mengambil hukum-hukum dari Allah, ternyata juga satu-satu gitu ya, sebagian-sebagian ini juga bertentangan. Pilih-pilih gitu. ya, Iya, sudah. pilih-pilih Iya, gitu ya, dan ini juga sebuah malapetaka gitu ya, karena ada perintah untuk apa, sedangkan kita hanya ngambil misalkan sholatnya saja, hajinya saja gitu ya. Ini bertentangan, dan ini ya suatu hal yang tidak diinginkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah tidak ridho, maka ya itu menjadi sumber malapetaka sebenarnya bagi kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga ini yang juga sangat prihatin kita, bahwa dengan tidak adanya khilafah ini kan akhirnya membuat persatuan tadi ya, persatuan kaum muslimin itu tidak bisa diwujudkan. Jadi kaum muslimin itu terpecah belah ya sekarang ini kan, menjadi kurang lebih berapa itu? 50-an Iya, 50 50-an negara. Negara ya, yang akhirnya menjadikan umat itu karena dia terpecah, dia tidak memiliki kekuatan lagi gitu ya, menjadi kecil-kecil gitu, dan posisinya Bukan umat yang satu lagi gitu. iya, dan kalau sudah tercerai-berai begitu kan posisinya menjadi lemah gitu ya, tidak berdaya, dan itu bukan hanya sekedar apa ya, kan ada slogan tuh, bersatu kita teguh ya, bercerai kita runtuh gitu. Ternyata itu juga itu betul-betul terbukti di dalam fakta, bahwa ketika kita tidak bersatu itu maka memang akan runtuh dan akan lemah gitu. Dan bukti yang sangat real sekali adalah saat ini kaum muslimin ya, dengan jumlah yang kalau seluruh dunia berapa tadi? 2 miliar. 2 miliar lebih ya, 2 2 miliar lebih itu ternyata tidak mampu menghadapi jumlah penduduk Israel gitu ya, yang menyerang. Misalnya kan di sana itu ada serangan dari Israel kepada warga Palestina gitu ya, yang mereka sebenarnya jumlahnya sangat sedikit, kurang lebih 9 juta. 9 jutaan itu gitu ya. Ada kaum muslimin yang 2 miliar ini tidak mampu menghadapi mereka. Ini kan menjadi satu pemikiran yang mestinya kita betul-betul sangat prihatin, kok bisa kaum muslimin itu dibully gitu ya, dibully habis-habisan, dan kita tidak bisa berbuat Ini saja. Salah satunya Rohingya juga. Rohingya ya, itu ya kita tidak bisa berbuat banyak kan, membiarkan mereka di sana terkatung-katung gitu ya, padahal umat Islam ini banyak jumlahnya gitu. Nah, ini dari segi persatuan tadi ya, karena tidak ada yang menyatukan gitu. Nah, kemudian yang keempat tadi adalah hilangnya pelindung ya, pelindung bagi umat Islam, bahkan bagi Islam itu sendiri gitu. Nah, ini juga suatu hal yang sangat menyayat hati kita, bahwa dengan tidak adanya khilafah ini kemudian nyawa umat Islam itu seolah-olah kayak murah sekali gitu. Pembantaian Bosnia, pembantaian di Afghanistan, di Irak itu kan berapa juta kaum muslimin di sana dibantai. Kemudian juga yang tadi yang di Gaza itu gitu, kita hanya mampu mengirimkan bantuan, dan mereka tidak mampu melepaskan mereka dari serangan itu gitu ya, membebaskan mereka dari penjajahan Israel gitu. Nah, itu menjadi suatu fitnah yang sangat besar ya bagi umat Islam karena ketiadaan khilafah ini gitu. Kemudian juga tidak ada yang melindungi harta kaum muslimin gitu. Kan negeri-negeri Islam ini dikaruniai oleh Allah dengan kekayaan ya, sumber daya alam yang sangat banyak. Kayak di daerah Timur Tengah itu aja kan minyak gitulah, yang itu kalau di stop tuh, misalkan mereka di sana yang penguasa Arab itu Nggak boleh lagi gitu ya. Ini ya menghentikan gitu penjualan minyak itu ke negara barat ya, seperti Amerika atau juga Israel, itu nggak bisa mereka menyerang kita gitu, menyerang umat Islam. Nah, jadi dengan kekayaan itu termasuk juga Indonesia ini Dan Freeport ya saja. iya, Freeport ya, emas yang gunungnya sudah habis kemudian ditabuk lagi jarang banjir lah sampai ke bawah tanah itu gitu. Masih ada emasnya. Nah, itu kekayaan itu larinya kemana? Ya. Larinya itu kemana gitu. Negeri-negeri Islam yang memiliki sumber daya alam yang banyak ini mestinya itu membuat kita menjadi kaya, tapi
apa? Buktinya apa? Faktanya justru yang terjadi itu banyak kaum muslimin itu yang miskin gitu ya. Negeri-negeri Islam itu banyak yang miskin penduduknya gitu. Nah ini kan sebuah paradok gitu ya, sebuah paradok bahwa kaya tapi miskin gitu kan, aneh gitu ya. Kaya Banyak tapi harta miskin. tapi miskin. Banyak tapi miskin karena ternyata hartanya itu tidak ada yang menjaga. Nah, itu tadi dia dimiliki oleh justru perusahaan-perusahaan asing ya, yang itu menguasai sumber daya alam itu untuk mereka gitu. Kemudian juga pelindung ini karena ketiadaan pelindung ini juga membuat apa ya, kemuliaan Islam itu sendiri itu tidak bisa terjaga gitu. Ya, kita sudah sering mendengar adanya penghinaan terhadap baginda Rasul ya, kita tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mengecam kan. Ada apa, pembakaran Al-Quran gitu, itu juga tidak bisa menghukum mati gitu ya orang yang melakukan penistaan itu gitu. Dan itu tidak hanya satu orang, dua orang, banyak yang melakukan itu dan berulang-ulang terus-terusan. Ini kan membuktikan bahwa begitu besar sekali malapetaka ini, sehingga jangankan istilahnya menjaga Islam gitu ya, kita menjaga tadi diri kita saja sudah tidak mampu lagi gitu. Lalu apa sebenarnya gitu ya yang apa bisa terjaga dengan tidak adanya khilafah ini gitu. Akhirnya berpikir masing-masing aja ya gitu ya, tidak lagi berpikir untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Nah kemudian yang terakhir adalah dengan tidak adanya khilafah ini, malapetaka itu ya kita rasakan sampai saat ini, tidak ada lagi yang mengurupsi umat, tidak ada lagi yang dia bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin gitu ya, sebagai penguasa. Padahal dalam Islam itu kan al-imamu ra'in fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi imam itu adalah dia seperti penggembala yang dia itu bertanggung jawab atas yang digembalakan gitu, atau rakyatnya yang digembalakan itu. Nah sekarang bukti tidak diurusnya kita sebagai gembala, mohon maaf ya sebagai rakyat gitu ya, karena penggembalanya itu ternyata tidak amanah, tidak bertanggung jawab ya dengan menerapkan hukum Islam. Kita sekarang kemiskinan itu banyak merajalela gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negeri-negeri muslimin yang lain. Kemudian juga pendidikan, biaya kesehatan gitu ya, itu mahal. Itu menunjukkan bahwa ya tidak ada yang kesejahteraan yang kita rasakan dalam hidup tanpa khilafah ini gitu. Jadi ya, dan itu kita rasakan kan saat ini, bahkan di saat kita menderita, di saat semuanya itu serba mahal, pajak itu saat ini justru tambah ini ya, tambah mencekik sudah kemana-mana gitu merambahnya pajaknya, kemudian tinggi gitu ya. Ini kan berkali lipat gitu ya penderitaan gitu ya, sudah jatuh tertimpa tangga lagi gitu ya dengan banyaknya Udahlah, kada diurusi Ustazah lah, tambah bayar lagi bayar pajak. Itu mengerikan sekali ya. Jadi sebenarnya kan berarti apa yang kita bahas peringatan Rajab yang itu mungkin peristiwanya di masa Rasulullah sudah ribuan tahun itu ya, itu bukan berarti kemudian hanya menjadi sebuah momen sejarah, momen peristiwa yang indah gitu ya, kemudian kita ceritain untuk jadi ini saja gitu ya, peringatan tahunan, bukan seperti itu yang kita maksudkan gitu ya. Jadi yang lebih penting itu lagi adalah tadi kita mengambil ibroh gitu ya dari peringatan ini, dan pelajarannya adalah tadi ada suatu peristiwa yang sangat penting untuk kita kenang, dan kenangan itu masih membekas sampai saat ini penderitaannya, itu tidak adanya negara yang mengayomi kita, yang mengurus kita, negara daulah khilafah. Itu sahabat OBP, Masya Allah, 5 hal yang termasuk tadi malapetaka ketika tidak ada daulah. Dan sekali lagi jangan anggap remeh, ketiadaan daulah ini sangat penting banget bagi kita umat muslim. Utamanya tadi di poin 1-2 kuncinya banget. Nah, yang 3, 4, 5 tidak kalah penting lagi di situ yang kita rasakan hingga saat ini. Oke, segini dulu pembahasan kita di part yang kedua ini. Nyambung lagi pembahasan kita apa aja, tunggu aja di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.